Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah adab berpakaian dalam Islam. Materi akidah kelas 10 semester 1. Yang pertama, pengertian berpakaian. Pakaian adalah sesuatu yang dipakai berupa baju, celana, jilbab, dan sebagainya, seperti yang kita gunakan kali ini. Nah, kita biasanya kan memakai sesuatu untuk menutupi aurat kita, yaitu namanya pakaian. Pakaian disebut juga dengan busana. Pakaian merupakan produk budaya. Setiap tempat memiliki tradisi dan kebudayaan yang berbeda dalam berpakaian. Tradisi dan kebudayaan dalam berpakaian tersebut tidak akan bermasalah selama tidak melanggar syariat. Jadi tidak apa, kita menggunakan pakaian sesuai adat, sesuai kebudayaan kita masing-masing, asalkan patokannya satu, tidak melanggar syariat. Itu saja. Maka jangan kaget ketika ada orang luar, orang Arab sana nonton bola, nonton konser apapun pakai jubah, karena adatnya di sana memang seperti itu, beda dengan Indonesia. Jadi setiap negara pasti punya baju adat masing-masing. Yang penting patokannya satu, pakaian itu tidak sampai melanggar syariat. Contohnya wanita berpakaian fashionnya sampai kelihatan auratnya, kelihatan lengkuk-lengkuk tubuhnya, tidak boleh, karena itu sudah melanggar syariat. Selanjutnya, pengertian aurat. Secara etimologi, aurat berasal dari awiro, yang artinya segala sesuatu yang harus ditutupi, segala sesuatu yang menjadikan malu apabila dilihat. Secara terminologi, aurat artinya anggota tubuh manusia yang wajib ditutupi dan haram dilihat oleh orang lain kecuali mahramnya. Ada batasan tersendiri. Kalau aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Nah, sedangkan perempuan semua anggota tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Jadi aurat itu sifatnya wajib ditutupi, tidak boleh diperlihatkan kecuali pada mahramnya. Nah, beda lagi dengan zaman modern ini. Karena zaman modern ini orang-orang ketika auratnya itu terlihat, itu mereka malah bangga, tidak malah malu, malah mereka itu merasa ini loh bagian tubuh saya yang baik, malah seperti itu, beda dengan zaman dulu. Nah, itulah kewajiban kita tetap, meskipun di zaman modern ini kewajiban ya tetap kewajiban, tidak boleh kita kesampingkan. Selanjutnya, fungsi berpakaian. Yang pertama ada namanya fungsi religius. Fungsi religius dalam berpakaian memiliki pengertian berpakaian itu merupakan perintah agama Islam. Jadi agama menganjurkan agar aurat kita tertutup, agar aurat kita tidak diperlihatkan kepada orang lain, orang ajnabi, orang lain. Tapi kalau mahram sendiri tidak apa-apa. Jadi sampean boleh membuka aurat. Kalau yang wanita memperlihatkan rambut, pakai kaos pendek di dalam rumah nggak apa-apa, karena di dalam lingkungan rumah hanya mahram-mahram Anda yang ada di rumah. Beda lagi kalau keluar, Anda tidak boleh memakai pakaian lengan pendek, apalagi pakai celana pendek bagi wanita sampai memperlihatkan auratnya. Laki-laki pun juga seperti itu, keluar memakai celana pendek yang sampai batasannya di atas lutut, nggak boleh. Jadi menutup aurat itu tidak hanya pada waktu sholat saja, tapi pada keseharian juga diwajibkan untuk menutup aurat. Ingat itu. Jadi tidak hanya pada satu momen saja, tapi setiap hari aurat setiap saat harus ditutupi, kecuali kalau berada di rumah dan hanya ada mahramnya. Tapi kalau di rumah ada tamu, ya tetap aurat harus tertutup, nggak boleh terbuka. Selanjutnya, fungsi etika. Pakaian merupakan cerminan dari nilai-nilai kesopanan yang berlaku di masyarakat. Cara berpakaian merupakan wujud penghormatan kita kepada orang lain. Karena itu seorang selayaknya berpakaian sesuai dengan tempat, kondisi, dan situasi yang ada sehingga dinilai sopan dan pantas. Misal mau pergi ke kantor, itu kan pakaiannya kan harus rapi seperti ini. Mau olahraga pakaiannya seperti apa, mau bertamu pakaiannya seperti apa. Sekarang coba kita pikirkan, kita mau pergi ke sekolah tapi pakaian kita kaos oblong, terus pakai celana yang bolong-bolong, kan nggak sopan, itu namanya tidak tidak mempunyai rasa hormat gitu loh. Jadi boleh kita berpakaian apapun di rumah, ketika tidur, ketika nyantai, tapi ingat pakaian kita itu adalah kehormatan kita. Maka istilah orang Jawa menyebutkan
ajining rogo saka busana. Jadi pakaian ini itu melambangkan kewibawaan kita. Jadi pas kita sholat Jumat, sowan ke yai, ke pondok, ya pakaian yang kita pakai baju koko, pakai peci. Nah kalau kita ke lapangan mau main bola, ya nggak sarungan, ya pakai celana pendek. Yang penting patokannya celananya itu celana pendeknya itu harus menutupi aurat kita. Jangan sampai aurat kita terbuka dimanapun kita berada. Selanjutnya fungsi estetika, menunjukkan berpakaian memiliki nilai seni dan keindahan. Namun demikian, nilai seni dan keindahan tersebut tidak boleh melanggar ketentuan syariat Islam. Jadi kita boleh menggunakan pakaian adat apa saja, adat Jawa, adat lain-lain sebagainya boleh. Yang penting tidak memperlihatkan aurat kita. Yang sering terjadi ini ketika kita dalam acara pernikahan. Nah itu kan biasanya pakai pakai baju kebaya itu yang sampai memperlihatkan aurat kita. Tidak boleh itu. Maka harus tertutup. Auratnya tetap harus tertutup. Masih banyak baju-baju yang bisa menutup aurat kita. Banyak. Fungsi kesehatan, pakaian berfungsi untuk menjaga kesehatan kita. Pakaian dapat melindungi kita dari berbagai penyakit dan gangguan alam seperti dingin, panas dan sebagainya. Apalagi musimnya dingin seperti ini, pakaian yang kita gunakan bisa melindungi kita, bisa menghangatkan tubuh kita. Ketika panas kita pakai baju yang tipis agar kita bisa berkeringat, agar kita sehat. Gunanya pakaian seperti itu. Apalagi sekarang pemerintah mewajibkan masker. Selanjutnya, ketentuan berpakaian dalam Islam. Yang pertama, menutup aurat. Sudah saya terangkan tadi, Islam itu mengajarkan kita dalam berpakaian yang pertama menutup aurat, layak dan bersih. Jadi pakaiannya itu layak yang bersih, jangan kotor, najis dipakai saja, jangan. Yang layak pakaiannya, kalau masih bisa dipakai ya dipakai, kalau memang nggak bisa ya jangan dipakai. Tidak untuk kesombongan. Banyak kan sekarang orang yang pakaian itu tujuannya untuk sombong-sombong, pamer jabatannya, pamer ini loh kerjaan saya. Jadi tidak boleh seperti itu. Yang kelima, tidak tasabuh. Maksudnya tasabuh di sini menyerupai kaum-kaum yang non. Misal ada itu kita pernah lihat kaum Shaolin itu, Shaolin, Buddha kita pakai seperti itu nggak boleh karena tasabuh. Nah, biasanya Agustusan seperti ini tuh banyak orang yang pakai pakaian adat. Yang penting jangan tasabuh, pakai pakaian orang yang non, jangan. Tidak berlebih-lebihan. Jadi pakaian satu aja cukup. Kalau misal pakai kaos dalam sama baju biasa sama baju hem cukup, jangan nambah lagi, nanti tambah baju hemnya 2, kaosnya 3, berlebih-lebihan nggak baik. Selanjutnya, manfaat berpakaian sesuai tuntunan Islam. Yang pertama, seorang yang berpakaian Islami akan terjaga kehormatannya. Maka jangan kaget ketika sampean keluar rumah yang bagi wanita berpakaian pakai pakaian adik sampean yang ketat, yang press body, lengan pendek, sambil memakai celana yang di atas lutut. Jangan kaget ketika ada laki-laki menggoda sampean dan jangan marah. Karena apa? Pakaian sampean itu menuntut untuk digoda gitu. Jadi kaum laki-laki tidak selamanya salah. Kita tidak akan tergoda kalau Anda tidak mancing gitu. Menghindarkan pemakaiannya dari berbuat maksiat. Contoh kecil, ketika saya pakai peci ini, saya maksiat kan ya malu dengan pakaian saya. Terus ketika pakai baju koko, pakai sarung, mau maksiat kan sungkan. Pakai mukena, mau sholat, mau maksiat, mau mencuri kan ya malu gitu loh. Meskipun ada orang yang niatnya ke masjid tidak untuk sholat tapi untuk nyuri kotak amal ada, tapi nggak seperti itu. Menghindarkan pemakainya dari gangguan orang jahat seperti yang saya terangkan tadi. Orang itu kan ketika melihat aurat wanita laki-laki itu kan pasti tergoda dengan kemolekan tubuhnya. Makanya bagi Anda kaum perempuan, jangan seenaknya saja membuka aurat. Anda itu termasuk wanita yang terhormat. Jadi jangan sampai Anda itu memperlihatkan kehormatan tubuh Anda. Dapat melindungi kesehatan dan menghindarkan dari penyakit seperti yang saya terangkan tadi. Cukup sekian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.